Saya kan menuliskan sejak tahun 1982. Pak Asad Imbradi guru saya di SMP 1 kelas 2, tetapi beliau itu tadi. Tahun SMP kelas 2 saya menjadi guru seperti diceritakan dari visualisasi tadi. SMP Negeri 1 lalu pas SMP 2, sedangkan Pak Eja almarhum Eja Tadi Rusano tahun 83 sampai 94 kepala Departemen Penerangan di Barikakuala. Almarhum Hamami Adabi kepala penerangan Kabupaten Tabalong tahun 86 sampai 94, di Marabahan 94 sampai 98 menggantikan Eja Tadi Rusano. Saya masuk di Kanwil Departemen Penerangan tahun 1986, duduk di seksi pembinaan siaran radio swasta nasional Indonesia, dan saya selama 7 tahun di situ menulis untuk RRI Nusantara 3. Kemudian sip pelaporan untuk Kalimantan Selatan itu saya yang untuk ekspor di Departemen Penerangan Jakarta. Saya pernah mencoba menulis puisi tentang Harmoko ketika Pekan Pedesaan di Banjarbaru di Loktabat itu, mungkin dekat Gopi sekarang itu, dan saya waktu itu dimarahi habis-habisan oleh seniman pelukis dan kekuatan M. Muhtar SBA karena zaman Orde Baru siapa yang berani mengetik Harmoko. Tetapi saya sebutkan itu dalam puisi itu hari-hari omong kosong dimuat di hari yang dinamika berita. Lalu beliau itu waktu itu kepala penerangan kota Banjarmasin. Itu baru orang fisik namanya. Habis itu pagi ditelepon saya di rumah di mana saya dicari, dan beliau menyatakan kecewaannya kepada saya. Istri beliau itu kan dulu guru SMP 1 juga, Ibu Siti Jakiah, guru sejarah di SMP Negeri 1. Kalau orang lama mungkin tahu, yang dari tahun 80-an 70-an itu. Dan bagaimana saya bersikap waktu itu? Pokoknya beliau menyatakan kecewaan. Tetapi saya ini memang sebenarnya setiap kata Mas Budi Korea itu, saya ini sebenarnya orang politik yang menulis. Tapi orang tua saya, orang Marabahan itu orang politik semuanya rata-rata itu Marabahani itu. Mereka pemberontak yang pertama kali memberontak di Kalimantan itu sebenarnya bukan kandangan Marabahan. Dan itu tuh istilahnya banyak tokoh-tokoh yang Profesor Anwaridin itu kan kakek saya juga, nenek saya itu saudara sepupu dari Profesor Anwaridin, rektor 6 yang pernah jadi dosen tamu di Belanda di Universitas Leiden itu. Terakhir pernah jadi kepala itu kebun raya Bogor. Jadi seperti Bang Burdi Kurniawan itu tadi, saya ini pernah mengerti orang sampai orang itu di kantor itu dipanggil, di perkenalan itu dipanggil artinya saya karena tuh kepala saya juga, saya ketik ke orang juga judulnya Sarasehan, tentang uang Sarasehan. Abdus Sulehma waktu itu di Banjarmasin Pos, sampai artinya bagaimana itu sampai keberanian. Jadi saya, tapi beliau itu kepala Kanwil Penerangan tahun 94 itu tidak memanggil saya, malah memanggil mereka. Jadi saya itu mengkritik dunia sastra dan berbagai itu tuh bukannya Pak Iban Masad Barbari aja, Pak Iban Barbari tertahu. Lalu saya paling itu tahun 92 ketika Ali Budiman yang disebut tadi mengatakan dalam sebuah esainya di Hari Dinamika Berita bahwa artinya tentang buku Tamu Malam, dia mengatakan bahwa Arsad Indah itu penyair muda, penyair baru. Jadi saya tulis di Hari Dinamika Berita karena saya itu waktu itu orang itu samping meja saya kan artinya waktu itu seksi pelapor tuh harus orang itu harus di tempat saya, karena saya itu menulis evaluasi laporan tentang ekonomi, tentang politik, tentang kesra itu saya yang menulis untuk di Jakarta itu. Saya itu adalah konseptor laporan politik, sosial, ekonomi di Kalimantan Selatan yang diabsurm di Departemen Penerangan. Jadi kalau orang-orang melihat sebenarnya yang lama-lama itu, artinya kalau yang tentang tulisan seperti Pak Haji saya bilang tadi, orang tidak pernah datang ke tempat saya melihat tulisan esai-esai saya. Saya ini tahu kalau orang yang lama-lama memang jarang. Rumah saya paling Adi Samsudin Arsi yang Hudan, kemudian yang dulu-dulu orang memandang saya sebelah mata. Saya ini mata saya ini yang begini nih baru-baru aja. Saya 2 kali juara lomba karya tulis jurnalistik sekali berturut-turut tahun 93
Dan tahun 94 langsung dari gubernur dan menteri itu waktu Persagala datang ke tempat saya untuk Banjarbaru apa itu namanya dan Mensek itu ada melihat itu. Artinya Pak Ali Budiman itu kemudian sampai minta siapa? Minta kepada Tajudin Organi untuk itu menjawabkan tulisan saya itu. Tajudin Organi mengatakan saya mencak Ali Budiman itu kemudian berhenti. Ternyata itu saya kan belum nikah, saya nikah di Morgan tahun 97. Ternyata Ali Budiman itu teman di Sanawih Mortewe, teman ipar saya. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah ketemu orangnya. Katanya kan ada di Gambut orangnya, kata Didin. Jadi tentang sastra di Banjarbaru ini, siapa yang merasa Raja Minggu Raya itu, Raja Minggu Raya itu, bagi saya itu seperti menghapus sejarah. Tahun 74 di Banjarbaru sudah terbit buku Banjarbaru Kotaku. Banjarbaru Kotaku antologi pertama di Kota Banjar tahun 74, tetapi kata Pak Jata Periusan itu tidak mendapat respon, tidak mau diketik ulang lagi tahun 74. Habis itu tahun sampai 76 itu saya kan tadi sebutkan juara catur Kalimantan Selatan kan. Juara catur Kalimantan. Jadi bisa menskak itu sekedar contoh saja, kakak saya itu kan Ahmad Wikara itu juara 3 junior Indonesia tahun 9. Dan sekarang bekerja di dinas perikanan itu tuh juara prodel berturut-turut. Saya ini keluarga pecatur, keluarga politik, keluarga wartawan, keluarga macam. Bang Radius tuh tahu kan, orang tua saya itu imam besar masjid Darul Mutakin di dekat rumah Pak Radius ketika masih juga dan diklat. Tetapi saya sedikit mengingatkan lagi, kata Bang Radius itu benar, saya ini orang yang lagi pernah kemana-mana, kemana-mana sampai ke Jerman saya lagi, ke Brunei saya lagi, mengambil honornya aja di Jakarta. Di Sabili juga saya marahi, di majalah Hai semuanya saya marahi, di apa lagi itu berita saya marahi semuanya itu. Jadi kalau saya memang orang seperti kontroversial itu, artinya ya Pak Ibrahim Sabada itu memang kata itu, saya agak kecewanya dengan Pak Ibrahim Sabada ini gini, beliau itu kalau datang mengantar surat undangan itu saya suruh masuk Pak, masuk jalan rumah itu kan jalan Nusantara, rumahnya itu di dalam gang, rumahnya itu lengkap tanah kan beli tapi bukan di Pulau Biotang. Habis itu dia tuh tidak pernah rumah itu di Pulau Serepe kan Jalan Padang, pernah aja. Udah tuh tahun 2009 pindah ke situ, maka sudah kata melihat. Lalu kalau sebelumnya saya kan sudah keliling-keliling aja, asal tahu aja yang khususnya saya yang artinya dulu aktivis sastra ini apa malang bintang juga, tetapi orang tidak pernah melihat itu. Dan bagaimana saya tahun 2002 ketika pas Jalan Asa dan Kajian Perusahaan itu semuanya itu tuh kayaknya Pak Jeta itu anak menampar Pak Asa. Pak Asa datang ke rumah saya. Waktu itu rumah saya kan di komplek SDN Banjarbaru Kota satunya. Asa itu sering melatih di situ. Anak para muda dia juga murid istri saya sekarang ternyata sudah gabungan. Dan artinya ketika itu Sandi segala semuanya pernah datang ke rumah Kabir Kopel itu di belakang SD Kota Sari itu pelajaran dia mungkin seringan anak-anaknya di situ. Lalu pas itu Pak Asa sering curhat ke tempat saya itu, dan berkenan tahun 2001 saya pertama kali datang ini saya sudah kasih majalah Brunei Darussalam. Artinya dua-dua saya kan di majalah Brunei 3 kali, di Jerman 5 kali. Pokoknya yang luar-luar itu tuh, tapi orang tidak pernah dengar karena orang tidak pernah datang ke tempat saya. Yang datang tuh Buddha Nur, Asa, nah hanya aja yang Rizky Atma Negara tadi. Tapi kan pernah jurung juga bang, jadi lawas tuh. Karena ada hal-hal yang favorit lah, kalau sebutkan dan itu kan. Lalu Pak Asa itu berkelahi dengan Pak Ijila Berusaha itu begini ceritanya. Tahun 90 pergi Jalan Sastra, dan Jalan Sastra itu sebenarnya itu tuh seperti Soeharto juga. Artinya beliau itu tuh manso apa yang kata orang tuh satu suara itu kan boleh dibantah-bantah. Boy manso itu tahun 2008 akhirnya sih itu musim belum dari Masiden waktu penerbitan buku Haji Riansyah yang tentang buku Malik Hutan Bakau itu
saya katakan tidak boleh ditinggal-tinggal di Jogja, ditinggalin. Dan hajian saya itu termasuk yang banyak berdosa. Itu tentang sastra itu. Karena setelah itu tahun 2008, 2009 lalu pindah ke Loktabat, dari 9 tahun di rumah dinas itu. Habis itu meninggal tahun 2011.